Hi, good morning everybody. How are you today? Yes, Miss Leah fan to thank you. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just fine. Oke, sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa seperti biasa. Let's sing together. My right hand, my left hands, they all have fingers. You stretch your arms, bend the elbows, run and run your wrist. Swing to your front, have your nail clap, and then clap your hands. And then clap your hands. Open and close, open and close. Claps your hands. Open and close, open and close. I'm ready to pray. Put your hands together in front of you. Close your eyes and nod your head. Repeat after me. Yeah, please. Dear God, thank you for the beautiful morning. Thank you for our teachers and friends. Now that we are ready to study, please bless us so we can study well. Amin. Oke, Miss Lia punya lagu. Yang sudah hafal boleh bernyanyi bersama. Yuk. Nah, kita sebelum menyanyikan lagu, kita coba dulu yuk tangannya begini. Nah, yang jempol ditautkan atau ditempelkan dengan telunjuk. Jempol satunya juga dengan telunjuk satunya seperti ini. Like diamond. Ya. Oke, nanti kita bergerak ke atas ya sesuai dengan lagunya. Kalian tahu Miss Lia kira-kira mau nyanyikan apa? Iya, Incy Wincy Spider. Yang sudah hafal, yuk kita menyanyikan bersama. Ikut ya, gerakan tangannya juga ikut ya. Oke, 3, 2, 1. Incy Wincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried all the rain. And the Incy Wincy Spider went up the spout again. Spout again. Spout again. Yeay! Di minggu ini temanya masih sama dengan tema kemarin, yaitu tema tentang binatang. Tapi jenis binatangnya berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang binatang yang bisa terbang. Binatang yang punya 3 pasang kaki. Ayo, binatang apa? Iya, binatang serangga. Oke, kita simak videonya. Tema kita kali ini adalah binatang dengan subtema serangga. Serangga adalah binatang yang tidak mempunyai tulang belakang dan bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala atau head, dada atau thorax, dan perut atau abdomen. Nah, selain itu mereka juga mempunyai 3 pasang kaki yang terhubung ke dada, kemudian memiliki mata majemuk dan sepasang antena. Nah, ini dia 3 bagian dari tubuh serangga, yaitu terdiri dari kepala, kemudian dada, dan paling bawah adalah perut. Jadi bukan ekor ya. Kemudian yang disebut mata majemuk seperti ini bentuknya. Jadi mata majemuk itu mata serangga bisa melihat ke segala penjuru arah. Karena itu mereka bisa mendeteksi ketika kita akan menangkap mereka. Selain itu biasanya serangga juga mempunyai sayap dan sepasang antena. Antena ini berfungsi sebagai sistem indera, yaitu untuk mendeteksi sentuhan, gerakan udara, suhu, bau, serta rasa. Nah, setiap makhluk hidup atau organisme melalui metamorfosis, yaitu proses perkembangbiakan. Nah, metamorfosis itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami 4 tahapan, yaitu dari telur menjadi larva, kemudian pupa, dan imago. Dan metamorfosis yang tidak sempurna hanya memiliki 3 tahapan, yaitu telur, nimfa atau larva, dan imago. Nah, ini dia contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.
Nah, ini serangga yang akan kita bahas yaitu kupu-kupu. Siapa yang pernah lihat kupu-kupu? Iya, siapa yang sudah hafal lagu kupu-kupu? Ya, oke. Nah, ini dia bagian-bagian dari tubuh kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu juga mengalami metamorfosis, yaitu berkembang biak. Begini alur proses daur hidup kupu-kupu. Di pause ya dan dilihat. Kemudian apa ya makanan kupu-kupu? Nah, ternyata kupu-kupu itu tidak makan, tapi mereka minum. Cara kupu-kupu minum atau menghisap itu dengan menggunakan belalai yang mereka punyai. Nah, ini dia yang mereka hisap, yaitu serbuk sari dan nektar yang ada di bunga. Kemudian juga ada buah busuk. Nah, lalu kemudian ada kotoran hewan dan kotoran burung. Ternyata kupu-kupu juga doyan ya. Lalu ada juga getah pohon. Kemudian ada juga garam dan keringat. Jadi kalau ada kupu-kupu hinggap ke kita, barangkali dia akan meminum sejumlah kecil natrium yang ada di keringat kita. Nah, serangga selanjutnya adalah belalang. Siapa yang pernah lihat belalang? Nah, ini ada belalang lucu nih bentuknya. Ini adalah belalang sembah. Nah, biasanya Miss Lia suka nangkep belalang yang ini ya, karena tidak segesit belalang yang lainnya. Ini adalah bagian-bagian tubuh dari belalang. Kemudian metamorfosis belalang seperti ini ya. Dari telur kemudian menjadi nimfa atau belalang muda, lalu menjadi imago atau belalang tua. Nah, siapa yang tahu apa makanan belalang? Iya, belalang itu suka sekali tanaman dalam keluarga rumput-rumputan. Belalang juga bisa kita konsumsi loh. Kaya akan protein. Selanjutnya adalah lebah. Ini dia gambarnya lebah. Nah, tuh ada 3 pasang kakinya ya, ada sayapnya, kemudian dia juga punya antena. Nah, lebah ini hidupnya berkelompok. Lihat. Oke, ini adalah bagian-bagian dari tubuh lebah. Lalu ini adalah metamorfosis dari lebah. Makanan lebah adalah nektar dan serbuk sari. Oleh karenanya dia menghasilkan madu. Nah, lebah itu ada yang namanya ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja. Masing-masing punya tugasnya. Ini nanti dibaca ya bersama mama di rumah, di pause lalu dipahami. Oke. Nah, bagaimana bentuk rumah lebah atau biasa kita sebut dengan sarang lebah? Ini dia. Wah, berlubang-lubang ya. Kemudian ternyata lebah itu berbeda dengan tawon ya. Kalau tawon bentuknya lebih besar. Selain besar, dia juga mudah sekali menyengat. Jadi kalau ketemu tawon hati-hati ya. Serangga selanjutnya adalah semut. Siapa yang pernah lihat semut? Pasti pernah ya, karena semut itu ada di mana-mana, banyak sekali. Nah, semut ini hidupnya juga tidak mau sendirian, dia selalu berkelompok. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tubuh semut. Kemudian apa ya makanan semut? Ayo, siapa yang tahu? Iya, semut adalah hewan omnivora, jadi dia makan semuanya. Nah, semut suka sekali dengan yang manis-manis seperti gula, madu, sirup, roti, dan lain sebagainya. Juga suka makanan yang mengandung protein seperti telur, kacang, daging, dan lain sebagainya. Juga suka makan jamur atau fungi. Makanya di daerah lembab, semut sering bersarang di situ. Nah, semut itu sama dengan lebah. Ada ratu semut, ada semut jantan, kemudian ada semut betina. Dan mereka semua mempunyai tugas yang berbeda-beda. Serangga selanjutnya adalah nyamuk. Nah, ini dia gambar nyamuk. Siapa yang pernah digigit nyamuk? Iya, hati-hati ya, sekarang musim hujan, jadi nyamuk berkeliaran kemana-mana. Jangan lupa kalau tidur pakai lotion. Nah, itu dia tadi bagian-bagian dari nyamuk, dan ini adalah metamorfosis nyamuk. Nah, makanannya nyamuk itu sebenarnya nektar loh teman-teman, bukan darah. Jadi darah yang dihisap oleh nyamuk betina itu untuk memberi makan kepada telur-telur mereka. Serangga selanjutnya adalah capung. Siapa
Siapa yang pernah nangkap capung? Nah, jangan lupa setelah ditangkap dilepaskan kembali ya, supaya mereka bisa terbang bebas. Nah, capung ini warnanya juga macam-macam. Ini adalah bagian dari tubuh capung. Kemudian ini adalah metamorfosis capung ya. Makanan capung itu banyak sekali, ada serangga, kutu daun, walang, dan lain sebagainya. Serangga selanjutnya adalah jangkrik. Siapa yang pernah lihat jangkrik? Ini dia gambar jangkrik. Nah, bagian-bagian tubuh jangkrik itu hampir sama dengan belalang. Nah, kemudian ini adalah proses metamorfosis jangkrik. Krik, 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 itu bunyi jangkrik. Makanan jangkrik bisa terdiri dari sayur-sayuran loh. Nah, binatang selanjutnya adalah laba-laba. Coba kita cek apakah dia termasuk serangga atau bukan. Nah, kalau serangga kakinya ada 3 pasang, sedangkan laba-laba punya 4 pasang. Kemudian dia juga tidak punya antena, maka dia bukan termasuk serangga. Ini adalah bagian-bagian tubuh dari laba-laba. Kemudian ini adalah siklus hidup dari laba-laba. Nah, ini makanan laba-laba yaitu berupa serangga kecil yang tertangkap di jaringnya. Ini adalah macam-macam dari laba-laba. Tugas saat daring kita akan membuat lebah. Nah, siapa tadi yang sudah menonton video tentang serangga? Iya. Nah, kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh disimpan pertanyaannya. Nanti kita saat video call boleh tanyakan ke Miss Lia, atau saat menonton boleh langsung ditanyakan ke Mama ya. Oke? Nah, nanti saat video call kita akan membuat salah satu binatang serangga yang sudah kita sebutkan tadi. Kira-kira apa ya? Alat bahannya sudah Miss Lia bagikan saat home visit. Kalian boleh cek ke mama atau ayah kalian ya. Nah, nanti kita akan bikin ini. Lihat, ini apa? Iya, ini adalah lebah. Nanti saat video call bersama Miss Lia, kita akan menempel bagian ini. Apa ini, sayap. Kemudian ini antenanya, kemudian ini. Jadi 3 ya yang akan ditempel bersama Miss Lia. Nah, untuk selebihnya sebelumnya kalian sudah menempel dengan Mama, yaitu list kuning di tubuh lebahnya, kemudian penyengatnya sudah ditempel terlebih dahulu. Oke, siap ya? Nah, itu semua penjelasan yang sudah Miss Lia paparkan. Kali ini kita akhiri dengan berdoa bersama. My right hands, my left hands, they all have fingers. You stretch your arms, bend the elbows, run and run your wrist. Swing to your front, have your nail proof, and then clap your hands. And then clap your hands. Open and close, open and close. Claps your hands. Open and close, open and close. I'm ready to pray. Put your hand together in front of you. Close your eyes and nod your head. Repeat after Miss Lia, please. Dear God, thank you for helping us in our lesson. Now that we are ready to say goodbye, please protect us every day. Amen. It's time to say goodbye. It's time to say goodbye. See you next time. 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 See you next time.